today. What happens if I... Hai Sobat Film dimanapun berada dan apa kabarnya? Kembali lagi ke konten Alur Cerita Film. Pada video kali ini gua mau bahas film horor yang berjudul Longlegs. Ya, film ini ceritanya tentang kasus pembunuhan berantai yang ada hubungannya dengan sekte sesat. Gimana gak ngeri si pelaku beberapa kali menghabisi korbannya tanpa harus menyentuh. Kepolisian pun kesulitan menangani kasus ini. Penasaran kan gimana kelanjutan kisahnya? Tanpa basa-basi, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Dan ini dia film Longlegs. Ya, di awal film kita diperlihatkan ada seorang bocil yang penasaran dengan mobil asing lagi parkir di depan halaman rumahnya. Ketika udah di luar, mendadak dari arah belakang ada suara yang manggilin dia. Pas didatanginya ya kan, tiba-tiba saja muncul seorang pria dengan rupa yang menyeramkan. Dia ngasih tahu nih kalau dirinya kasih hadiah ulang tahun untuknya. Dengan ekspresi yang ngejutin. Scene pindah 20 tahun kemudian, ada seorang anak baru agen FBI bernama Lee Harker, yang waktu itu dia lagi menangani kasus pembunuhan. Saat bertugas, uniknya dia seolah bisa langsung tahu di mana si pelaku itu bersembunyi. Pas mau ngecek ke dalam rumah itu, inilah yang terjadi. Ya, tiba-tiba saja rekan Harker tertembak hingga tewas. Ternyata emang betul si pelaku ada di dalam rumah. Tak lama kemudian, rupanya si pelaku itu pasrah nyerahin diri. Nah, setelah kasus itu selesai, Harker dipanggil atasan buat ngelakuin tes psikotes. Dan dari hasil tes itu, ternyata Harker ini punya kemampuan indera keenam. Karena kemampuan spesialnya itu, Harker ditugaskan untuk bantu agen Carter nangani kasus pembunuhan berantai yang sudah berlangsung selama 20 tahun. Jadi dalam kasus itu, di setiap insidennya, seorang suami selalu ngebunuh istri dan anaknya dulu sebelum dia mengakhiri hidupnya. Nah, habis itu di setiap TKP juga selalu ada tertinggal sepucuk surat dengan tulisan kode satanik dan ditandai dengan nama Longlegs di bagian bawahnya. Setelah diselidiki, tulisan surat itu bukan dibuat sama salah satu korban. Dan yang anehnya di semua TKP, gak ditemukan bukti forensik kalau ada orang lain yang masuk ke rumah mereka. Lalu Harker dengan cepat saling menghubungkan kasus dan nyari kesamaan dari semua keluarga tersebut. Ya, ternyata yang dilihatnya setiap keluarga punya anak cewek berusia 9 tahun yang lahir pada tanggal 14 di bulan yang berbeda. Dan semua pembunuhan terjadi dalam waktu 6 hari sebelum atau setelah hari ulang tahun. Selesai ngasih tahu teori yang dia dapatkan dari kasus pembunuhan berantai tersebut, Harker ngantar Carter ke rumah, soalnya dia kebanyakan minum amer. Di situ dia ketemu dengan istrinya dan anaknya, bernama Ruby. Karena dipikir kawan dekat bapaknya, Harker diundang buat datang ke pesta ulang tahun. Di malam itu ketika Harker lagi teleponan dengan ibunya, tiba-tiba saja ada sosok aneh yang muncul di halaman rumahnya. Dia mencari sosok itu, lah gak taunya sosok aneh itu udah masuk ke dalam rumah, namun mendadak dia hilang begitu saja. Dan ternyata si Longlegs ninggalin kartu ucapan selamat ulang tahun ke-9 buat dirinya. Gak pakai lama, kode itu langsung diartikan, dan rupanya itu pesan ancaman agar dia jangan bantu FBI ngebongkar misi rahasia, atau dia bakal menghabisi ibunya. Panik tuh si Harker.
Di keesokan harinya, agen FBI nemuin lagi kasus pembunuhan di satu keluarga dengan motif yang sama. Ya, karena udah paham betul dengan kode itu, Harker langsung bisa menebak pesan yang ditinggalin sama Longlegs. Di malam harinya, Harker mulai dapat benang merah nih dari semua kasus pembunuhan berantai itu. Setelah disusun dan ditulis di kalender linear, tanggal-tanggal pembunuhan itu kalau jadi pola berbentuk simbol okultisme atau segitiga terbalik. Tapi masih ada satu sisa tanggal yang kosong agar simbol jadi bentuk sempurna. Harker gak peduli dengan ancaman dari Longlegs. Lalu besoknya Harker langsung ngasih tahu teka-teki yang dibuat sama si pelaku. Setelah diselidiki lebih dalam, ternyata ada satu kasus di mana seorang anak selamat dan sekarang berada di rumah sakit jiwa. Gak lama-lama, dia pun langsung OTW ke bekas rumah keluarga itu. Nah, setelah sampai, si Harker yang punya indera keenam atau di kita disebut indigo, jadi pas nyampai di lokasi, dia langsung tahu kalau ada aura gelap di tempat tersebut, terutama di dalam gudang peternakan. Setelah dicari-cari, ternyata emang betul guys, di balik patung salib mereka nemuin ada peti yang berisikan boneka berwujudkan gadis kecil. Kemudian setelah dibawa ke ruang operasi, dokter nemuin bola logam di dalam kepala boneka itu. Saat di-scan pakai alat canggih ya kan, bola tersebut ngeluarin bunyi aneh dan mendadak si Harker dapat penglihatan yang mengerikan. Dia juga melihat bayangan yang mana sosok Longlegs ketika ngebuat boneka aneh itu. Ya, sesudah dari sana, mereka berdua pergi ke rumah sakit jiwa buat nemuin anak cewek yang selamat dari teror Longlegs dulu. Awalnya ya kan, si cewek yang bernama Carrie ini punya gangguan katatonia atau ketidakmampuan untuk bergerak normal. Tapi, di hari setelah ditemukan boneka itu, penyakitnya hilang gitu aja. Nah, dari buku catatan pengunjung rumah sakit, ternyata kemarin ada seseorang yang make nama Lee Harker buat ngejenguk dia. Orang asing itu ngasih tahu tentang apa yang udah terjadi sama keluarganya dulu. Jadi ceritanya di waktu itu saat Carrie mau pergi sekolah, tiba-tiba aja ada seseorang yang ngasih hadiah boneka ke rumah mereka. Tiba-tiba bapaknya mendadak jadi gila. Dia ngebunuh semua hewan ternak, istrinya sendiri, dan juga seorang pendeta yang lagi datang berkunjung. Jadi semenjak kejadian tragis itulah, Carrie mengalami gangguan mental dan akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Harker kemudian nanya tuh ciri-ciri orang yang kemarin ngedatangi dia, tapi Carrie nggak mau ngasih tahu dan malah bilang kalau dulu Harker juga udah pernah ketemu sama Longlegs. Wah, apa benar? Mendengar hal tersebut, dia jadi kebingungan, tapi dia dapat petunjuk baru kalau semua keluarga yang mati sebelumnya dapat hadiah boneka yang sama dari Longlegs. Dia sengaja masukin bola logam aneh ke dalam setiap boneka yang menurut Harker udah diisi dengan energi jahat yang bisa buat orang jadi kerasukan dan ngebunuh setiap orang yang dilihatnya. Mendengar perkataan tersebut, Carter malah nggak percaya kalau kasus itu berhubungan dengan hal mistis. Apalagi si Carter ini mulai curiga, kenapa bisa Longlegs make nama Lee Harker di daftar pengunjung rumah sakit jiwa. Setelah diselidiki lebih dalam, ternyata di 20 tahun yang lalu, ibunya Harker pernah buat laporan ke polisi tentang seorang penyusup yang masuk ke rumahnya. Namun laporan mendadak dibatalkan. Di satu hari sebelum umur Harker yang ke-9, ternyata dia juga berulang tahun di tanggal 14. Carter nanya, dulu waktu dia masih bocil, apa pernah bertemu dengan orang asing yang seperti dilaporin sama ibunya. Namun Harker bilang kalau dia nggak tahu apa-apa buat nyari kebenaran masalah itu. Dia disuruh segera ngunjungin ibunya. Nah, nggak taunya pas udah sampai di sana, Ruth atau ibunya bilang kalau dia nggak ingat dengan kejadian waktu itu. Jadi aneh kan? Namun, kalau dilihat dari raut wajah ibunya ini, kayak ada rahasia yang lagi disembunyiin dari Harker. Kemudian ia masuk ke kamar masa kecilnya. Di situ dia teringat kalau dulu suka main kamera Polaroid. Waktu lagi lihat foto-foto zaman dulu, mendadak Harker terkejut. Harker dapat penglihatan yang ngeri kali dan kemudian jadi teringat kalau dulu ada pria aneh yang ngedatangi dia.
Oh, ternyata adegan di awal film itu adalah kejadian masa kecilnya Harker dulu, guys. Lalu dia langsung kasih tahu ke Carter, bercerita kalau dia yakin kalau orang yang ada di foto adalah pelaku yang mereka cari selama ini. Di sisi lain, rupanya si Longlegs ini sadar kalau identitasnya udah ketahuan. Jadi dia segera packing buat kabur. Namun gak pakai lama, pasukan FBI berhasil melacak di mana keberadaan si Longlegs. Ya, ketika sudah ditangkap di ruang interogasi, Longlegs ngasih tahu kalau dia sengaja nyerahin diri agar bisa ngucapin selamat ulang tahun ke Harker. Ya, tentu saja mereka semua jadi makin curiga. Tapi si Harker malah ngasih tahu, walaupun si pelaku udah ketangkap, dia yakin Longlegs punya kaki tangan buat ngelakuin misi pembunuhannya. Kemudian Harker mengulik lagi teka-teki simbol okultisme yang belum selesai, dan Harker nekat buat ngomong langsung dengan Longlegs. Saat ditanya banyak oleh Harker, tapi dia malah bilang, "Kau tanya aja langsung sama ibumu." Abis itu ya kan, si Longlegs membenturkan kepala berkali-kali ke meja sampai tewas. Gara-gara kejadian itu, Carter justru jadi marah nyalain Harker karena selalu mengaitkan kasus ini dengan hal mistis, padahal pelakunya udah ketangkap. Apalagi FBI juga baru dapat kabar dari rumah sakit jiwa kalau si Carrie juga udah tewas dengan cara lompat dari jendela. Wah, jadi semakin rumit kasus ini. Kebingungan tuh si Harker, kok bisa bersamaan gitu ya? Di hari itu juga dia dan agen Browning segera pergi ke rumah ibunya. Waktu lagi nyari-nyari di mana mamanya, dari jendela kamar, Harker melihat mamanya lagi nembak agen Browning. Sontak, ia terkejut melihat hal gila itu. Harker langsung bergegas lari keluar. Habis itu dia lihat ibunya ngarahkan senapan ke arah kepala boneka yang mirip dengan Harker waktu masih kecil. Saat ditembak, terlihat ada asap hitam keluar dari kepala Harker dan di boneka juga sama. Seolah-olah aura setan pergi ninggalin badannya. Seketika itu pula, Harker pun jatuh pingsan. Nah, di dalam mimpi, Harker akhirnya teringat dengan kejadian waktu masih kecil dulu. Dia lihat ibunya yang diserang sama Longlegs. Ibunya dipaksa buat milih ngebiarkan putrinya dibunuh untuk jadi bagian dari ritual, atau dia harus jadi kaki tangan buat bantuin misi jahatnya. Ya, demi keselamatan anak sematawayangnya, akhirnya Ruth nurutin semua perintahnya. Jadi selama ini si Longlegs tinggal di gudang bawah tanah rumah mereka. Namun Harker nggak ingat dengan kejadian itu karena ingatannya udah disimpan dalam pengaruh boneka setan selama 20 tahunan. Longlegs selalu ngebuat boneka mirip seperti gadis kecil yang ada di dalam setiap keluarga korban. Yang mana boneka-boneka itu udah dibacain mantra setan biar bisa ngerasukin semua anggota keluarga untuk dijadikan korban ritual. Nah, biar misi itu berhasil, Ruth selalu nyamar jadi biarawati. Dia ngasih tahu kalau boneka itu hadiah dari gereja. Ya, tentu saja semua keluarga nggak ada yang curiga. Namanya juga dapat hadiah, ya kan? Tak lama dari itu, Harker akhirnya terbangun. Dia berada di dalam ruang bawah tanah tempat Longlegs bikin boneka setan. Dari lantai atas, dia mendengar ada suara telepon. Pas diangkat, ternyata itu suara si Carter. Dia ngingetin untuk jangan telat datang ke pesta ulang tahun putrinya. Oh iya, waktu itu kan si Harker diundang oleh ibunya Ruby untuk hadir ke pesta ulang tahun Ruby yang ke-9. Di sana dia juga baru sadar kalau kematian keluarga Carter akan ngelengkapin simbol okultisme atau ritual Longlegs. Tak buang-buang waktu, Harker langsung tancap gas pergi ke sana dengan naikin mobilnya si Longlegs. Pas udah nyampai di sana ya kan, ternyata ibunya udah ada di situ guys. Betul saja si Harker sudah terlambat. Mereka semua sudah terhipnotis sama boneka setan. Saat Carter dan istrinya lagi di dapur, Harker nanya, kenapa ibu masih aja ngelakuin ritual, padahal kan Longlegs udah mati. Ibunya ngasih tahu, ritual harus diselesaikan dengan sempurna agar jiwa mereka selamat, nggak terbakar di dalam api neraka.
Dari perkataan dia, kita jadi tahu kalau sebenarnya Ruth bukan ngelakuin pengorbanan demi anaknya, tapi karena memang udah dicuci otak sama si Longlegs. Dengan kejadian yang begitu cepat, ternyata si Carter udah ngebunuh istrinya dengan sadis. Dan pas dia mau ngebunuh anaknya, Harker langsung ngasih tembakan yang ngebuat Carter langsung tewas. Di sana Ruth gak tinggal diam, dia ngambil belati buat nyelesain ritual. Tapi dengan terpaksa, akhirnya Harker nge-headshot kepala ibunya sampai tewas. Nah, di penghujung film, dia minta Ruby buat ikut bersamanya pergi keluar. Pas boneka itu mau ditembak, mendadak Harker berubah pikiran. Dia kayaknya berencana ngurung sementara trauma Ruby di dalam boneka itu, agar dia enggak shock atas kematian orang tuanya. Dan film pun selesai. Wah, cukup mengerikan guys. Itulah alur cerita film Longlegs. Semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton dan nantikan cerita film berikutnya. Bye-bye.